Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa informasi yang lagi viral tentunya, yang juga udah kesebar ke media WhatsApp dan juga Facebook maupun juga mungkin Telegram ya. Jadi seperti yang kalian lihat, saya mendapatkan tweet dari Newswire di sini. Dia membagikan berita lagi nih ya, yang mana keterangannya breaking. Jaringan Pi sudah terdaftar di 5 platform perdagangan kripto teratas, tetapi nilainya mungkin mengejutkan Anda. Oke, kita akan mengklik dan masuk apa saja informasinya ya. Setelah barusan saya klik dan masuk ya, ke informasinya seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti yang ada di tweetnya tadi. Penjelasannya platform perdagangan kripto teratas tapi nilainya mungkin mengejutkan Anda ya, gitulah ya. Kita lanjut di sini. Keterangannya seperti ini ya. Pi Network tidak diragukan lagi merupakan proyek kripto yang paling dinanti tahun ini. Dan banyak platform perdagangan kripto hanya ingin mendaftarkannya bahkan tanpa pemahaman hukum dengan tim inti. Harap digarisbawahi ya, banyak platform perdagangan kripto hanya ingin mendaftarkannya bahkan tanpa pemahaman hukum dengan tim inti. Harap digarisbawahi, oke? Kita lanjut di sini. Masih di mainnet tertutupnya, bursa sudah menunggu kesempatan terbesar untuk memulai perdagangan. Terus di sini ada peringatan dari Newswire ya, yang mana keterangannya di sini. Perhatian, sebelum kita masuk ke konten utama, inilah tip intisari kami untuk semua pioner yang ragu. Selalu lakukan riset sebelum menandai kami palsu. Newswire ini palsu ya. Riset. Oke. Sebelumnya di video-video saya sih udah meriset terkait Pi Network ini, bagaimana dan apa itu Pi Network tentunya ya. Dan kita lanjut di sini. Platform perdagangan kripto terkemuka di dunia dilaporkan telah mendaftarkan Pi Network meskipun belum untuk perdagangan, tetapi untuk keuntungan beberapa investor. Untuk mengetahui apa yang diharapkan. Untuk keuntungan ini disebutkan untuk perdagangan, tapi untuk keuntungan beberapa investor. Asal kalian tahu ya, Pi Network pernah mengklaim bahwa ini untuk orang biasa, bukan untuk investor. Ya bisa untuk investor, terkecuali mereka menjadi vendor. Ya, harap diperhatikan ini. Terkecuali para investor itu menjadi vendor. Ya, itu ada informasinya di video saya sebelumnya. Ya, dan yang paling mencuat dan sangat real dari pihak Core adalah CoinPi untuk orang-orang biasa. Ya, dan bukan untuk investor. Jadi harap dimengerti, harap dipahami terkait ini ya. Kalian bisa cari aja di berita-berita dari white papernya Pi Network ya, dan juga dari informasi lainnya lah ya yang terkait Pi Network tentunya. Di video saya sebelumnya udah sering saya ulas terkait ini tentunya ya. Pi Coin untuk orang-orang biasa ya. Makanya diadakan KYC itu kenapa? Karena supaya para investor yang tentunya rakus ya, ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di masa mendatang, tentunya tidak bisa mengkorupsi Picoin ini. Ya kurang lebih dalam bahasa kasarnya seperti itulah ya. Yang mana kalau dalam KYC kan mereka nggak bisa mengcloning aplikasi Pi Network ya. Karena itulah Pi Network ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tim core team, yaitu Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan, untuk kekayaan orang biasa di masa mendatang. Ya kurang lebih, walaupun agak berbeda seperti yang saya jelaskan, namun apa yang pernah pihak core team atau Pak Dr. Nicholas Kokalis jelaskan di tweetnya sebelumnya kurang lebih seperti itu lah ya. Harap dipahami, oke.
Jadi kita lanjut di sini. Platform perdagangan kripto ini telah menawarkan harga untuk koin jaringan Pi meskipun nilai konsensus global GCP yang kontroversial tidak dipertimbangkan oleh platform manapun. Ya, meskipun nilai konsensus global GCP yang kontroversial tidak dipertimbangkan oleh platform manapun, ya. Mari kita lihat berapa nilai yang ditempatkan pada Pi oleh platform perdagangan kripto berikut saat ini. Ya, ini kan karena ini adalah sebuah asumsi untuk para investor mengadopsi Pi coin, ya. Jadi dengan ini mereka bisa leluasa ya menunjukkan ke para pionis yang awam gitu ya, agar mempercayai hal ini. Mereka kan investor ya. Ya anggap saja para pengepul gitu ya, para pengepul koin gitu ya. Jadi dengan postingan kelanjutannya nanti mereka akan memperlihatkan kepada pionis yang awam gitu ya, yang kurang belajar mengenai Pi, seakan para pionis yang awam ini percaya dengan mereka ya. Sedangkan Pi Network sendiri pernah mengklaim bahwa pihak core team tidak sama sekali di fase ini pernah mendaftarkan Picoin ataupun Pi Network di bursa manapun ataupun di marketplace manapun. Jadi harap di garis bawah ini ya. Harap di garis bawah ini. Maksudnya bukan marketplace tapi exchanger ya, di exchanger manapun gitu ya. Belum ada di Enclosed Mainnet ini. Itu langsung dari pihak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan. Oke. Dan kita lanjut di sini ya. Ini di yang pertama, coin market cap ya. 1 Pi sama dengan 0,00003348 US dollar. Coin market cap adalah situs web pelacakan harga yang paling direferensikan di dunia untuk aset kripto di ruang kripto yang berkembang pesat. Misinya adalah membuat kripto dapat ditemukan dan efisien secara global dengan memberdayakan pengguna retail dengan informasi yang tidak bias, berkualitas tinggi dan akurat untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi mereka sendiri. Ya. Jadi ini ya, jelas ya untuk di coin market cap ya. Nih ya. Tangkapan layar harga Pi di coin market cap. Pi diberi peringkat pagar 6033 pada platform dan telah diberi nilai 0, sekian dolar ini. Meskipun belum untuk diperdagangkan saat ini karena koin yang sebenarnya belum dirilis. Ya. Jadi jelas ya, koin yang sebenarnya belum dirilis harganya ataupun didaftarkan di exchange manapun. Namun inilah ya yang tentu menjadi sebuah permasalahan bagi saya ya. Karena dengan mengasumsikan nilai Pi ini, akhirnya ini menjadi alat para pengepul untuk mengelabui para pionis yang awam ya. Inilah yang sering ditunjukkan para pengepul kepada para pionis yang awam dan akhirnya mudah mereka peralat dan mereka bodohi gitu ya. Dan akhirnya menghargai nilai Pi coinnya Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 dan Rp4.000 dan sekian rupiah lah ya, yang pasti receh gitu ya. Ya seperti yang kalian lihat di sinilah ya. Inilah suatu permasalahan ya. Jadi betul kata Newswire, reset. Kita harus mereset terlebih dahulu. Jadi sudah saya jelaskan satu persatu tadi bahwa Picoin belum pernah mendaftarkan sama sekali koinnya di exchange ataupun di yang pasti di exchanger manapun gitu ya. Dan koin Pi itu untuk orang biasa, bukan investor. Bisa untuk investor terkecuali investor itu menjadi vendor ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kalau para investor tersebut menjadi vendor ya. Dan seperti yang disebutkan barusan ya, untuk asumsi nilai Pi ini untuk investor bisa memperkirakan
keuntungan mereka di masa depan. Tadi ada disebutkan ya. Jadi ya itulah, ini buatan dari para pengepul gitu ya, yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya koin Pi gitu ya, milik para pionas yang awam ya. Maka ya dengan ini mereka tunjukkan ya, para pengepul ya, investor yaitu para pengepul ya. Mereka tunjukkan ke para pionas yang awam yang kurang belajar mengenai Pi, dan akhirnya ya kena tipuan ya. Mereka yang untung berkali-kali lipat ke depannya, Anda yang nganga gitu ya. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ini di marketplace Coinbase ya. Di marketplace Coinbase ini 1 Pi sama dengan 0,03 US dollar ya. Waduh ya. Ini sih ada peningkatan sedikit untuk harganya. Ya lumayan ya. Asumsi dari para investor ataupun pengepul ini sangat luar biasa sih ya. Ketipuan muslihatnya ya. Coinbase adalah platform online yang aman untuk membeli, menjual, mentransfer, dan menyimpan mata uang digital dengan misi untuk menciptakan sistem keuangan terbuka bagi dunia dan menjadi merek global terkemuka untuk membantu orang mengubah mata uang digital masuk dan keluar dari mata uang lokal mereka ya. Jadi untuk gambarannya sendiri bisa kalian lihat di sini ya. Coinbase ya. Mantap ya. Banyak yang yang sudah mulai melirik Picoin dengan membuat-buat suatu asumsi yang mana tidak real dan sesuai faktanya ya. Kita itu harus mengambil apa yang dikatakan oleh pihak core team ataupun big boss-nya langsung gitu ya, yaitu Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diofan, bahwa Picoin untuk orang-orang biasa dan bukan untuk investor. Bisa untuk investor kalau investor itu menjadi seorang vendor ya. Dan inilah masalahnya yang terjadi saat ini, yang mana dengan ini mereka lebih leluasa membodoh-bodohi para pionas yang awam ya. Jadi makanya saya review ini, saya jelaskan agar kalian tercerahkan dan tidak terkena tipu daya dari para pengepul koin ataupun investor yang kurang lebih ya seperti yang saya sebutkan tadi, oke? Dan ini ya tangkapan layar harga Pi Coinbase. Nilai Coinbase untuk Pi jauh lebih baik daripada yang dipertimbangkan oleh Coin Market Cap ya. Binance ya, 1 Pi sama dengan 0,004336 koin Pi. Binance adalah pertukaran cryptocurrency yang merupakan pertukaran terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan harian cryptocurrency. Perusahaan ini didirikan pada 2017 dan terdaftar di Kepulauan Cayman. Binance didirikan oleh Changpeng Zhao, seorang pengembang yang sebelumnya telah membuat perangkat lunak perdagangan frekuensi tinggi ya. Jadi untuk di Binance sendiri di sini bisa kalian lihat ya. Untuk di Binance ya, dengan pikiran harga Pi pada platform Binance tampaknya hanya 0,00 sekian US dollar, tetapi dalam informasi harga Pi, harga totalnya adalah 0,004336 US dollar. Pi Price Information ya, tangkapan layar informasi harga Pi Binance ya. Jadi apakah ini real? Ini hanya asumsi seperti yang dijelaskan barusan. Hanya asumsi untuk memberikan sebuah semangat kepada para investor ya, kurang lebih kayak gitu, dalam mempertimbangkan keuntungan mereka di masa depan ya. Itulah faktanya. Dan di sini ya, crypto.com ya, ini juga melirik Picoin ya, yang mana di sini keterangannya 1 Pi dihargai dengan 0,000336 US dollar.
Dan seperti keterangannya di sini, Crypto.com adalah pertukaran mata uang kripto yang mendukung perdagangan, investasi, pertaruhan, dompet NFT, dan banyak lagi. Pertukaran ini menawarkan lebih dari 250 mata uang yang berbeda, biaya yang wajar, dan diskon bagi mereka yang memiliki saham signifikan di Crypto.com, ya. Jadi untuk harganya udah jelas di sini saya sebutkan tadi ya, 0, sekian US dollar ini ya. Wow, mantap ya. Mantap. Inilah ya yang sering kalian lihat apa modus-modus dari para investor atau pengepul ya, pengepul CoinPy, yang mana mereka akan menunjukkan inilah nilai Pycoin yang real. Padahal pada dasarnya dan pada fix dan realnya, kenyataannya bahwa Pi belum pernah didaftarkan di exchange manapun. Itu penipuan 100%, bukan 100% lagi sih, 1000%, bahkan berjuta-juta persen penipuan dan scam ya. Nggak ada ya sekarang ini di Pas Enclosed Mainnet. Langsung dari pihak core team ya saya sampaikan bahwa di Pas Enclosed Mainnet ini tidak ada sama sekali CoinPy didaftarkan di exchange manapun. Oke? Harap diingat apa kata saya ini. Kalau misalnya open mainnet baru bisa ya. Kalau sekarang kan masih di Pas Enclosed Mainnet, dan CoinPy tidak didaftarkan di exchange manapun ya. Kalau misal ada yang menunjukkan hal-hal semacam di sini ya, seakan CoinPy sudah ada harganya 0, sekian US dollar, ini penipuan, bukan 1000% lagi, bahkan sejuta-juta persen penipuan, fake ya, penipuan. Dan di sini ya, kita lanjutkan. Saat ini harga Pi secara signifikan lebih rendah dari apa yang ditawarkan Binance. Untuk itu 0,0000 US dollar gitu ya, sekian US dollar adalah apa yang kami temukan di platform perdagangan Crypto.com hari ini ya. Ya iya kan, beda-beda, mereka kan asumsi ya. Mana ada kalau udah listing harganya beda-beda, ya pasti sama sesuai. Kalau harganya misalnya 314.159 US dollar, ya bukan misalnya ya, amin ya robbal alamin, tercapai harga segitu di Binance, ya pasti di Indodax dan juga di toko kripto maupun di exchange manapun juga harganya sama, nggak ada bedanya gitu ya. Kalau di sini kan asumsi, makanya beda-beda gitu ya. Asumsi dan buatan dari para investor yang ingin meraup sebanyak-banyaknya keuntungan dari Pycoin ya. Yang mana dengan ini mereka akan menunjukkan nih ke para pionos yang awam supaya ketipu ya. Itulah ya. Dan kita lanjut di sini ya. Ini yang kelima, CoinStart ya. 1 Pi sama dengan 0,333166 US dollar. CoinStart adalah manajer portofolio kripto nomor 1 di pasar. Ini adalah platform yang mudah digunakan untuk mengelola semua DeFi dan kripto Anda dari satu tempat karena mendukung jumlah dompet dan pertukaran terbanyak. Selain mengelola portofolio kripto Anda juga dapat berdagang langsung di CoinStart ya. Nih harganya berbeda-beda lagi nih. Ini malah 0,33 sekian US dollar ya. Nih ya. Ya. Kalau Anda ya punya pemikiran yang jernih dan sehat, pasti Anda setuju dengan saya. Namun kalau Anda sudah terpengaruhi dengan pikiran-pikiran licik dan otak-otak korup ya, otak-otak koruptor gitulah ya, kurang lebih bahasa kasarnya kayak gitulah. Pasti Anda akan mendukung para pengepul ya. Para pengepul koin pastinya udah. Saya sih secara real dan faktanya aja di sini ya. Di sini kita lanjutkan dari semua platform perdagangan kripto yang tercantum di sini. CoinStart menawarkan setidaknya sesuatu yang masuk akal dibandingkan dengan yang lain ya. Sesuatu yang masuk akal ya enggak ya. Mana ada masuk akal koin seharga segini, nggak ada. Saya perjelas sekali lagi, CoinPy untuk orang biasa dan bukan untuk para investor ya. Dan
para investor bisa memiliki CoinPay dengan mereka menjadi vendor dengan memperdagangkan barang mereka untuk ditukar dengan CoinPay. Jadi jalurnya kayak gitu, oke? Dan dilanjutkan di sini, data di atas dapat diverifikasi. Kami mendorong pembaca kami untuk memverifikasi sebelum menjatuhkan komentar negatif apapun pada postingan ini, ya. Jadi Newswise sendiri ya, harap diverifikasi ya, kurang lebih maksudnya harap seperti penjelasannya di awal ya. Kalian harus oke, sebentar. Harus meriset dulu gitu ya. Jangan asal jangan asal percaya gitu ya. Tentu apa yang saya jelaskan tadi semuanya udah jelas ya. Ada faktanya, ada dasarnya, dan sesuai dengan apa yang pernah pihak Kortim katakan ya. Di sini nggak ada pembodohan, oke? Jadi udah jelas ya. Udah jelas, oke? Untuk terkait harga CoinPay yang terdaftar di ini ya, dari Coinbase ya, dari CoinMarketCap dan lain-lainnya tadi, ini palsu semua ya, berjuta-juta persen palsu, oke? Jadi semoga tercerahkan dan salam cerdas Indonesiaku ya. Jangan mau dibodoh-bodohi sama para pengepul atau si otak-otak koruptor, oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya nggak mengajarkan kalian untuk saling membenci, itu nggak ada. Namun si pengepul lah yang membawa kita ke suatu hal yang harus kita perjelas secara tegas ya, yaitu saya. Makanya saya perjelas real dan faktanya agar yang awam jadi pinter dan yang pengepul jadi sadar gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke sahabat, kerabat, teman kalian semua ya, yang tentunya seorang pionos ya, yang mana agar mereka tercerahkan dan tidak dibodoh-bodohi oleh para pengepul ya, yang notabene-nya niatnya ingin membodohi mereka. Jadi insya Allah dengan apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan dan bisa membuat mereka paham terkait Pi Network ini, oke? Dan oke, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian ke channel saya ya. Terima kasih banyak ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.